Selamat pagi. Di video kali ini, saya Alvia Lilia akan membahas mengenai penerapan break-even point, margin of safety, dan degree of operating leverage. Nah, sebelum masuk ke poin-poin tersebut, aku mau ngasih tahu nih bahwa ketiga komponen ini sangat berperan penting atau saling berhubungan atau saling keterkaitan dalam menentukan atau merencanakan laba perusahaan gitu. Oke, yuk kita langsung lanjut masuk ke poin pertama, yaitu penerapan break even point atau disebut BEP. Kita pasti udah tahu ya, BEP itu apa. BEP kan adalah titik impas yang mempelajari juga, di BEP ini juga mempelajari antara hubungan biaya, laba, dan volume penjualan. Nah, kalau titik impas itu berarti kan pendapatan perusahaan masih sama dengan total biaya produksinya gitu, atau bisa dikatakan laba di sini masih sama dengan 0 gitu. Jadi perusahaan itu belum dikatakan rugi dan belum dikatakan untung. Itulah definisi singkat mengenai BP. Nah, penerapan BP ini sendiri tuh di perusahaan seperti apa? Nah, penerapannya itu dilakukan untuk menghitung dan menganalisa laba dan penjualan. Juga untuk menentukan nih untuk menentukan apakah ada perubahan laba jika harga produk itu juga ikut berubah gitu. Nah, karena BP ini sendiri memberikan informasi mengenai perancangan laba atau menentukan laba, maka dari analisa BP itu sendiri perusahaan akan membuat strategi penjualan ataupun strategi produksinya gitu, ataupun merancang anggaran kegiatan operasionalnya seperti itu. Lalu mungkin bisa aku kasih contohnya sedikit ya mengenai penerapan BP ini. Contohnya misalkan perusahaan A, kalau misalkan dia udah launching produk ya, terus dia pengen tahu nih apakah produk itu sudah mencapai target laba yang diinginkan kan sama perusahaan itu. Nah, itu biasanya perusahaan akan menghitung BP gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya data penjualannya itu ditarik, habis itu nanti dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya variabel, biaya tetap dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan baru mau launching gitu kan, biasanya kan perusahaan juga bisa menghitung BP-nya sebelum produk itu di launching atau produk itu masuk ke market. Nah, biasanya kalau misalkan produk itu masih dalam kategori perencanaan atau perancangan produk, nah penerapan BP juga bisa dilakukan, yaitu dengan cara misalnya dia untuk menentukan harga jual normalnya itu dengan mengumpulkan berbagai komponen biaya untuk menghasilkan satu produk itu gitu. Nah, nanti angkanya ini kan akan sebagai nanti angka perhitungan BP ini akan menjadi salah satu acuan si perusahaan untuk perencanaan produksi atau anggaran produksi selanjutnya gitu. Jadi biar tepatlah sasarannya, jadi tidak melebih-lebihkan produksi dan tidak mengurang-urangi produksi gitu. Nah, apabila perusahaan ingin dikatakan untung, maka perusahaan harus berhasil untuk menjual produknya atau mendapatkan harga penjualan produknya itu di atas perhitungan BP itu sendiri gitu deh. Oke, kita lanjut langsung masuk ke poin kedua, yaitu margin of safety. Oke, nah untuk mengetahui berapa banyak produk yang terjual atau yang diharapkan, maka kita bisa menerapkan analisis margin of safety atau MOS. Perhitungan ini dapat kita cari dengan cara total penjualan yang tadi itu dikurangi dengan BEP yang telah kita hitung sebelumnya atau yang telah perusahaan tetapkan sebelumnya. Terus tuh MOS ini digunakan untuk mengetahui nih pada titik mana sih atau batas mana sih volume penjualan perusahaan boleh turun sehingga
tidak memperoleh kerugian gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko kerugian itu sendiri gitu. Nah, pada analisis MOS inilah perusahaan akan menentukan kontribusi margin yang dapat dihitung dengan cara pendapatan dikurangi total variable cost. Nah, MOS ini sendiri tuh udah aku kasih tahu ya sebelumnya, ini untuk meminimalisir resiko kerugian perusahaan di saat masa-masa sulitnya gitu lah. Contohnya misalkan tadi kan si produk ini kan udah launching gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada situasi yang mendesak nih gitu kan, entah perubahan iklim atau bencana alam ataupun sebagainya gitu kan. Nah, ketika itu kan mungkin kegiatan operasionalnya akan tersendat sedikit. Nah, dari kegiatan itulah perusahaan bisa mematokkan pada titik berapa gue masih dikatakan aman gitu. Masih dikatakan aman, misalkan di MOS dibilang kalau kita memproduksi segini gitu, misalkan memproduksi 10 unit itu masih dibilang aman karena labanya masih bisa mendapatkan berapa persen dari keuntungan penjualan itu. Itulah kegunaannya MOS dan penerapannya margin of safety itu sendiri. Oke, lanjut ya, kita setelah si perusahaan ini menghitung margin of safety. Nah, setelah juga si produk ini udah keluar dan sebagainya, nah kita bisa nih mengukur kesensitifan laba bersih yang kita terima dengan perubahan penjualan yang sudah berlangsung gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan sistem degree of operating leverage atau kita singkat DOL. Nah, DOL ini sendiri itu tadi aku bilang dia untuk menghitung apakah perubahan volume penjualan akan berpengaruh sensitif terhadap laba bersih yang diterima oleh perusahaan kayak gitu. Nah, contohnya itu juga bisa dibilang kayak tadi kan ya, misalkan tadi produk itu udah keluar, terus dia pengen tahu nih, misalkan kan pasti kan per bulan itu pasti ada perubahan, bukan per bulan sih, per periode kan pasti ada perubahan volume penjualan ya, entah naik atau entah turun. Nah, untuk membandingkan volume penjualan ini, apakah ada bukan perubahan sih, apakah ada dampak sangat sensitif terhadap laba. Nah, ini biasanya perusahaan akan menerapkan sistem DOL ini, degrees of operating leverage kayak gitu. Jadi kayak dia ngebandingin dulu nih, kalau misalkan bulan kemarin penjualannya naik gitu kan, dia gimana, berapa laba yang didapatkan. Nah, kalau misalkan dia turun, itu gimana juga labanya, apakah masih dikatakan aman labanya, apa labanya benar-benar tidak aman atau bisa dibilang hendak menyentuh kerugian gitu. Jadi kayak semakin tinggi angka DOL itu sendiri, maka semakin tinggi pula juga berarti operating leverage-nya gitu. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai penerapan BEP, MOS dan DOL. Jika kalian memiliki informasi yang sama, kalian bisa share di komen bawah ini ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih telah menonton video saya.